Tuhan bentrokan-bentrokan kecil itu karena dikarenakan kebutuhan ekonomi mendesak. Kebutuhan ekonomi mendesak. Nggak ada. Itu nggak ada sama sekali. Pembagian wilayah itu nggak ada sama sekali. Kiri, ya lurusin, lurus saya lurus, lurus. Saya bergabung sama Pemuda Pancasila, masuk Pemuda Pancasila sekitar 3 tahun yang lalu. Ya karena berawal semua teman-teman saya juga. Teman-teman kita nongkrong, teman kita main lah. Oh, kalau lahan parkir ini Bang, kita turun-temurun sih sebenarnya. Dari yang tua-tua ya, dari abang-abangan saya. Gitu. Ini aja sih Bang, ya mungkin karena orang-orang yang berorganisasi atau masuk organisasi nggak semuanya berpendidikan tinggi ya Bang ya. Gitu. Karena mereka nggak berpendidikan tinggi, ya mau nggak mau nyari makan di mana lagi kan gitu. Yang mudah tanpa ijazah kan ya di sini gitu. Kalau DKI saja kita merekrut teman-teman DKI itu mulai dari kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah. Tapi banyak teman-teman yang anggota Pemuda Pancasila itu menengah ke bawah. Yang memang secara secara kedekatan ini kan karena pergaulan dan ketertarikan mereka terkait sebuah organisasi kemasyarakatan ormas yang memang sudah punya labeling cukup lama. Sebuah organisasi pasti nggak terlepas dari narasi bad and good gitu loh. Kalau semua anak-anak nakal dibuang oleh pemerintah dan dibuang oleh ormas, lari kemana mereka? Kan tentunya harus kita rekrut untuk kita bina. Kalau kita tidak rekrut, pemerintah menolak, nangkep-nangkepin, ormas menolak, mereka lari kemana? Liar nantinya. Pemuda Pancasila merupakan salah satu ormas tertua dan terbesar di Indonesia. Yang terkenal dari ormas ini selain jargon Pancasila abadi ialah rekam jejak keterlibatan mereka dalam aksi-aksi kekerasan. Di Jakarta, nama Pemuda Pancasila sulit lepas dari itu. Selama ini kan paradigmanya tuh ikut ormas atau Pemuda Pancasila, ikut onar. Kalau kurang mengenakan paling ya itu dianggapnya, wah ngapain sih ikut-ikut Sri Kandi Pasar Minggu, mau aja diajak tawuran atau apa. Sudah cukup banyak berita perihal aksi kekerasan yang dilakukan Pemuda Pancasila. Tak jarang aksi-aksi itu menimbulkan korban. Teman-teman EBR itulah yang sering menjadi di bawah itu sering berantem sama anggota kita. Ya itu tadi Mbak, karena hal sederhana aja, nggak prinsip enggak gitu. Karena hal sepele bendera diturunin, karena terlihat dan mereka memposting, jadi karena hal sepele gitu. Kalau tidak dipicu, tidak ada yang memicu, sebenarnya kita sih adem-adem aja ya. Cuma karena memang anggota-anggota yang di bawah ini kan mereka ya mungkin berpikiran bahwa seperti kayak bendera atau apa yang misalnya ada kasus apa gitu ya, lalu terjadi keributan. Sebenarnya kalau dibilang keributan ya memang ini ya ribut ya. Cuma kan bukan berarti mereka itu tidak bisa kita tindak lanjutin gitu loh. Kita masih bisa untuk ajak mereka diskusi lah. Setidaknya mereka tetap melakukan proses hukum. Kalau untuk yang memang sangat yang tidak baik, barulah kita melakukan suatu tindakan gitu dari internal Pemuda Pancasila sendiri. Nah kalau masalah gontok-gontokan memang terjadi itu faktor ekonomi semata, nggak lebih gitu loh. Lapak parkir, terus lahan tanah gitu kan.
ya faktor-faktor kehidupan ekonomi lah yang bisa menjamin mereka gitu loh. Pemuda Pancasila sering kali terlibat karena militansinya. Satu colek kena cubit, semua merasakan. Yes, ini nggak bisa kita hindari. Kalau kita bagian dari organisasi sosial kemasyarakatan di mana anggota kita dari semua lapisan, cara mereka cari uang itu tidak bisa mengontrol semua anggota kita cara mereka cari uang. Kita hanya memberikan arahan cara mereka cari uang, cari makan. Tapi untuk mengontrol mereka akan sulit sekali. Apalagi kalau kita tahu bahwa kita tidak pernah menolak anggota dari semua lapisan. Kenapa sektor informal? Karena mereka kebanyakan teman-teman anggota Pemuda Pancasila ini tidak bekerja. Bukan buruh, bukan orang yang mendapatkan salary tetap. Mereka mempunyai pekerjaan di sektor informal seperti tukang parkir, jaga pasar dan sebagainya yang mempunyai resiko cukup tinggi lah ya. Ada beberapa hal. Satunya karena itu sektor istilahnya informal, sektor ekonomi yang tidak diregulasi secara formal oleh negara. Jadi ada kemampuan untuk berbagai aktor untuk bisa main di sana yang untuk menentukan aturan tersendiri dan coba untuk monopolisasikan sektor-sektor tersebut. Kalau kembali ke sejarah, salah satu fungsi ormas seperti Pemuda Pancasila secara rezim Orde Baru adalah untuk bisa mengendalikan, merangkul, dan disiplin orang-orang yang sudah main di sektor seperti itu. Preman misalnya, jagoan, dan sebagainya itu. Dan kalau mereka tidak di dalam wadah yang ada relasi dengan negara, bisa disebut sebagai pengganggu, bisa menjadi sumber gangguan politik dan stabilitas keamanan dan sebagainya itu. Jadi dari dulu, ormas sudah berperan untuk bisa menjadi pemain untuk mengkontrol dan monopolisasikan sektor informal. Dan sektor informal rata-rata adalah sektor informal kelas menengah bawah miskin yang tidak diatur secara formal oleh peraturan bisnis dan sebagainya itu. Saya kalau melihat keributan, bingung juga saya Bang kalau gitu Bang. Karena saya untuk melihat daerah sendiri dulu deh gitu kan. Saya kalau misalnya ngelihat keluar itu ya gimana ya, kita beda gitu kan. Tetapi kita tetap satu organisasi kan gitu. Bedanya mungkin karena kita di sini udah lebih kenal dulu sama masyarakat atau gimana kan gitu. Karena yang sering terjadi itu kan hal-hal sepele, hal-hal kecil ya. Yang hitungannya memang baru. Mungkin seperti itu kali Bang. Kalau yang udah dipegang lama atau ditempatin orang lama, ya mungkin mereka juga nggak mau kalau di sini kan gitu. Kita sama-sama menjaga lah. Kepentingan menguasai sektor informal kemudian tergambarkan dengan wilayah kekuasaan Pemuda Pancasila yang tersebar di Santero, Jakarta. Ada sedikit pergeseran soal ini mengikuti perubahan lanskap sosial politik di Indonesia. Di satu segi ada sejarah kenapa mereka punya sistem wilayah seperti itu. Dan itu juga kembali ke Orde Baru dan sistem teritorial ABRI. Ormas seperti Pemuda Pancasila dan nampak dari seragamnya yang seolah-olah militer itu ya, mereka meniru militer sebagai kelompok paramiliter, dan pada masa Orde Baru mereka juga membangun sistem kewilayahan yang juga meniru sistem teritorial ABRI pada waktu itu, dan kemudian itu juga dipengaruhi oleh sistem post-Siskamling yang dibangun, kalau saya nggak tahu salah, tahun 80-an, itu bagian dari usaha Orde Baru dan kepolisian pada khususnya untuk memperluas sistem keamanan dan surveillance terhadap masyarakat. Dan dalam hal itu mereka juga menggunakan dan merekrut orang-orang lokal, itu bisa disebut jagoan, preman dan sebagainya, ke dalam sistem itu. Nah, kalau kembali ke soal masa sekarang di Jakarta, dengan dominasi ormas di daerah ini atau daerah itu sangat ditentukan oleh relasi-relasi dan hal-hal di lapangan. Misalnya di Jakarta Timur ada kelompok seperti FBR yang pernah kadang ada kejadian antara cabang FBR dan Pemuda Pancasila yang secara historis
sangat kuat di sana karena banyak masyarakat yang identitas Betawi, dari mereka ada identitas yang sama dengan Forum Betawi Rempuk, makanya organisasi itu cukup kuat di daerah itu. Jadi mungkin di daerah perindustrian secara historis pemuda Pancasila juga biasanya cukup kuat. Dari satu segi mereka memberi keamanan, mungkin mereka terlibat dalam usaha sendiri, dan mereka juga dari dulu punya peran untuk menjaga yang mengganggu situasi, termasuk menjaga kalau ada serikat buruh misalnya yang dianggap mengancam kepentingan pengusaha dan sebagainya. Dan kadang juga ada seperti bidding itu, jadi misalnya ada daerah yang mungkin kemungkinan untuk bisnis atau ada lapangan parkir yang duitnya cukup besar, apalagi di kota seperti Jakarta dengan parkiran ekonomi yang cukup besar itu, mungkin ada organisasi yang coba bidding untuk merangkul, untuk mengkooptasikan orang-orang yang sudah ada di lapangan, karena ini kesempatan untuk memperluas pengaruhnya, untuk bisa merangkul kemungkinan ekonomis yang sudah ada. Dan kadang konflik muncul di situ, di mana ormas, dua, tiga atau lebih ormas, semuanya mau main, semua mau monopoli wilayah itu. Nah, kemudian bisa ada desakan dan kadang-kadang sampai ada konflik juga di lapangan. Itu memang ada, Mak. Memang wilayah-wilayah itu ada. Contohnya juga di Jati Padang gitu. Oh, ini bloknya EBR gitu, ini PP, tapi akur sih Mbak gitu. Di pasar itu juga, di pasar Minggu itu juga ada EBR, ada Porkapi, itu memang ada. Misalkan Jalan Baru ini EBR ya gitu. Tapi kita masuk pun juga boleh, nggak ada bahwa kita dilarang, pelarangan itu nggak ada. Sebenarnya kalau di PP itu ini kan muncul karena teman-teman sebelah Mbak ya. Tapi PP sendiri nggak ada, karena PP sudah mempunyai sistem sampai tingkat kelurahan dan tingkat anak ranting, Mbak. Yang memetakan bukan kita sebenarnya, teman-teman sebelah ini gitu. Oh, ini wilayah gua ya gitu. Tolong dong jangan ini gitu. Dari PAC Pasar Minggu, PAC Pemuda Pancasila Pasar Minggu tidak menghendaki adanya pola-pola premanisme atau pola-pola penguasaan satu wilayah, itu kita tidak menginginkan. Tapi kita lebih kepada persuasif, pendekatannya kepada persuasif. Itu bukan program internal dari Pemuda Pancasila. Tidak ada program internal Pancasila yang menyatakan bahwa kita harus pegang lahan parkir A, lahan parkir B. Itu nggak ada di ADRT kita. Tapi sebagai anggota Pemuda Pancasila, sebagian di bawah ini mereka punya kelompok untuk cari makan mereka dengan cara begitu. Bahwa mereka punya cari makan jaga parkir di lokasi A. Itu tempat cari makan mereka, tapi itu oknum, kadang-kadang mereka pegang daerah parkiran itu karena tempat mereka cari makan di situ. Memang mereka anggota Pemuda Pancasila, tapi apakah lahan itu dikelola Pemuda Pancasila? Tidak, nggak pernah ada, dan bisa dibuktikan itu. Apakah itu setorannya ke Pemuda Pancasila? Tidak pernah ada. Mereka itu kalaupun mau mencari lokasi parkir gitu ya, seperti di toko serba ada atau apa yang sekarang berkembang, yaitu mereka di lokasi mereka, di kediaman mereka gitu. Nggak ada penguasaan wilayah, harus di pasar begitu juga, karena mereka memang besar dan bergaul di situ gitu. Itu aja. Misalnya di satu daerah ada 3 organisasi massa di situ. Sebutlah salah satunya, FBR atau apa gitu. Ada satu lokasi yang satu lokasi ini biasa-biasa aja, adem-adem aja, ada pembagian di situ. Ada pembagian, lo 3 hari ya, gue 3 hari gitu. Lo 3 hari parkir, gue 3 hari parkir. Ada pembagian seperti itu. Ada lokasi tertentu yang juga sama. Kita saat ini lebih kepada pola-pola paradigma baru dengan menggunakan otak, tidak menggunakan otot. Otot hanya sebagai sebuah sarana untuk bergerak. Tapi otak menjadi pola pikir yang memang itu dari hati. Cara berpikirnya mungkin kalau sekarang ini karena apalagi katakanlah milenial ditambah lagi perubahan peradaban era digitalisasi. Jadi
berpikirnya sekarang ini bagaimana kita berbuat yang baik di masyarakat. Kita nggak peduli, karena kan orang yang yang beredar viral terkait komen-komen negatif terhadap pemuda Pancasila karena tidak mengetahui keberadaan pemuda Pancasila, baik secara historis maupun